Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Berikut deretan investor asing yang ternyata memborong saham Big Bank ketika di harga bawah. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi dikutip dari data Bloomberg ya, di mana banyak sekali investor asing yang ternyata memborong saham-saham Big Bank ketika harganya terkoreksi cukup dalam. Ada beberapa nama besar seperti JP Morgan, Nomura, dan juga BlackRock. Namun kita akan sebutkan ya guys ya secara rinci berikut dengan total kepemilikan investor asing di saham Big Banks ini dan juga untuk money flow selama tanggal 15 sampai 29 Januari 2024. Kita akan awali dengan analisa saham BBRI dan kita di sini menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Karena tentunya dengan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit ini akan sangat memudahkan kita melakukan analisa sebelum kita berinvestasi. So, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Misalkan saja di fitur chartnya yang ada di Stockbit, ini teman-teman bisa menggunakan lebih dari dua indikator guys ya, karena kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan trading view saja, teman-teman hanya bisa menganalisa secara teknikal, tapi di Stockbit teman-teman juga bisa menganalisa secara fundamental. Berikut juga di indikator Stockbit ini tidak berbayar alias gratis, sedangkan di trading view jika teman-teman menggunakan lebih dari dua indikator itu harus berbayar. Nah, di indikator chart Stockbit itu bukan hanya ada teknikal saja ya, tapi juga ada indikator fundamental yang tentu saja ini gratis untuk teman-teman gunakan. Misalkan ada total revenue, EPS, net income, total asset, book value, net profit margin, dan masih banyak lainnya. So, untuk saham BBRI ya, di sini kita akan analisa dan kita akan bacakan ya datanya ke teman-teman agar teman-teman juga memiliki pandangan yang lebih meningkatkan conviction ya atau keyakinan teman-teman dalam berinvestasi di saham-saham Big Banks ini. Oke guys, untuk saham BBRI ya, karena juga sudah berada di zona overbought, jadi wajar harga sahamnya turun ya. Di hari Jumat kemarin tanggal 24 Januari itu mengalami koreksi 2,5%. Dan karena ya kenaikan BBRI ini sudah terlihat dari 14 Januari ya sampai di 23 Januari kemarin, tapi di tanggal 24-nya mengalami koreksi. Tapi ini saya rasa akan menjadi normal correction ya, karena memang sudah jenuh beli guys, atau jenuh beli ya, atau overbought. Jadi untuk BBRI dari tanggal 15 di sini kita sudah set ya untuk tanggalnya sampai tanggal 24 Januari 2025 kemarin. Kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari top 5. Di sini ada big accumulation yang artinya 5 ya, top buyer di BBRI ini melakukan akumulasi yang cukup besar. Ada ZPR, XA, KYU, dan juga CC. Nah, akumulasi asing ini saya rasa adalah akumulasi yang sangat bagus ya, karena ini adalah detik-detik menjelang pembagian dividen final. Dan juga kalau bisa kita lihat guys ya, bahwa saham BBRI sejak tanggal 15 sampai 29 Januari itu ada net buy asing sebesar 1,2 triliun rupiah. Dengan rincian beberapa investor asing yang melakukan akumulasi ya, ada Invesco dari Amerika itu menambah 30 juta saham BBRI dengan total kepemilikan saat ini di 457 juta saham BBRI. Lalu ada Nomura Holdings yang menambah kepemilikannya 6,4 juta saham dan total saat ini 30 juta saham BBRI. Lalu ada juga Dimensional Fund LP menambah 4,5 juta saham BBRI dengan total kepemilikan saat ini di 249 juta saham BBRI guys. Jadi cukup banyak nih beberapa investor asing yang ternyata masih melakukan akumulasi ya dengan beberapa kode broker di bawah ini. Ada ZPRXAK sebagai top buyer di saham BBRI ya. Sejak tanggal 15 sampai 24 Januari BBRI menjadi salah satu saham yang paling banyak diakumulasi asing. Ini tentunya bukan hanya bukan hanya data yang mungkin ya teman-teman bisa sepelekan ya, karena data-data ini adalah data dari akumulasi transaksi yang sudah terjadi. So, data ini tidak bisa dimanipulasi guys, karena ini adalah transaksi terhadap pembelian saham BBRI seperti itu. Dan nanti untuk kisi-kisi dividen saham Big Banks mungkin kita akan bahas setelah saham-saham Big Banks ini mengeluarkan laporan keuangannya untuk penghujung tahun 2024 yang akan rilis di awal tahun 2025 ini. Jadi teman-teman juga harus menunggu laporan keuangannya seperti apa. Apakah laba ya saham Big Banks di kuartal terakhir 2024 itu akan membaik ya atau mengalami peningkatan.
Kalau misalkan itu terjadi, EPS-nya naik, net income-nya juga naik ya, maka ada potensi dividen lebih besar dan itu pun bisa terjadi ketika dividen payout ratio dinaikkan. Misalkan di tahun 2024 kemarin ya, DPR dari BBRI di angka 80%. Nah, siapa tahu ya di tahun 2025 ini menjadi 85 atau 90%. Selanjutnya adalah BBNI guys. Untuk BBNI juga ada normal correction ya, 0,86%. Sedangkan tanggal 23-nya koreksi ya. Koreksi 2,9% untuk saham BBNI dan close di Rp4.610 per saham. Dan kita di sini set ya sejak tanggal 15 Januari sampai 24 Januari itu ada normal akumulasi ya, terutama dari beberapa investor asing seperti RX, ZPAK dan juga LG. Namun ini pun tercampur ya oleh akumulasi dari investor domestiknya. Namun kalau misal kita cek-recek lagi, ternyata ada net sell asing meskipun tidak besar, hanya 28 miliar saja. Namun di sini ada beberapa nama besar guys ya yang ternyata kembali mengakumulasi saham BBNI. Jadi meskipun BBNI-nya ada net sell, tapi investor asing ini kembali memborong BBNI. Yang pertama adalah BlackRock, menambah total kepemilikannya 44,7 juta saham BBNI dengan total kepemilikan saat ini yang terbesar adalah 493 juta saham BBNI. Lalu yang kedua adalah Nomura Holdings menambah kepemilikannya 2,1 juta saham dengan total kepemilikan saat ini 5,5 juta saham BBNI. Lalu yang ketiga ada Dimensional Fund LP menambah 2,7 juta saham dengan total saat ini di 130 juta saham BBNI guys. Nah, jadi untuk BBNI pun ya kita lihat masih ada potensi untuk bisa lanjut terkoreksi. Kita akan coba tunggu di sekitar 4.500 guys untuk kembali di CA. Karena di level saat ini kita melihat bahwa saham BBNI ini juga sudah overbought ya atau jenuh beli. Nah, kalau misalnya sudah ada jenuh beli, berarti kita siap-siap lagi untuk membeli saham tersebut ya. Meskipun nantinya mungkin hanya mendekati zona oversold, tapi kita akan mulai kembali di CA. Kenapa? Karena kita tidak perlu menunggu oversold ya. Kalau misalkan memang laporan keuangannya bagus dan ada potensi dividen jumbo, maka ya teman-teman dan juga ya jika sudah yakin ya silahkan saja untuk teman-teman bisa akumulasi saham Big Banks di harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Untuk BMRI juga ada normal correction ya, 0,8% di hari Jumat lalu dan close di Rp6.125 per saham. Ini wajar karena BMRI juga sudah overbought ya atau jenuh beli. Jadi ketika jenuh beli seperti ini ya waktunya kita wait and see ya sampai nanti dia kembali oversold atau mendekati zona oversoldnya. Nah, untuk Bank Mandiri kita lihat ada small accumulation ya dari tanggal 15 sampai 24 Januari. Tapi kalau misal teman-teman rubah ke foreign ya di sini akan berubah menjadi akumulasi guys ya karena all investor itu adalah investor domestik ya dan juga investor asing seperti itu. Oke, sebagai top buyer ya, di sini kita lihat ada RX dan juga YU dan di sini kita juga melihat ya ada beberapa investor asing yang melakukan akumulasi sehingga sejak tanggal 15 sampai 24 Januari asingnya net buy 511 miliar untuk Bank Mandiri. Di mana JP Morgan menambah kepemilikannya 27 juta saham dan total kepemilikan saat ini adalah 618 juta saham Bank Mandiri. Lalu ada Kredit Agricole menambah 20 juta saham. Jadi total kepemilikan Agricole di sini kita lihat 151 juta saham Bank Mandiri ya. Jadi Kredit Agricole juga menambah kepemilikan sahamnya untuk Bank Mandiri ini. Tapi tentu saja kita berharap ya bahwa di akhir Januari ini akan ada normal correction lagi untuk saham-saham Big Banks agar kita bisa kembali beli saham Big Banks di harga yang lebih murah. Ibaratnya kalau misal harganya naik ya dan terlalu tinggi mungkin kita tidak akan terlalu agresif. Kita tambah muatan ya averaging up tapi ya averaging up itu tidak seagresif averaging down. Ya, jadi kita masih berharap bahwa saham Big Banks ini akan ada normal correction sebelum pengumuman dividen final nanti. Selanjutnya adalah BBCA ya, di mana BBCA kalau misalnya kita perhatikan ya memang dia jebol support ya di bawah 9.500 dan terakhir itu koreksi 2,6%, close di Rp9.350 per sahamnya. Dan memang untuk BBCA menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing ya dan itu pun juga
cukup beralasan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa investor retail yang banyak melakukan akumulasinya. Nah, sejak tanggal 15 sampai 24 Januari, kita lihat ya, ternyata BBCA ini ada big distribution, terutama dari investor asing seperti ZP, BKCCYU, dan juga RX. Nah, jika kita rubah ke foreign, di sini ada distribusi ya. Sorry, kita cek dulu ya, distribusinya dari CC ZPBK terbanyak ya, sedangkan untuk domestiknya di sini ada akumulasi itu dari retail guys ya, ada YPX, LSQ, CCN, IPD, dan juga XC. Mayoritas investor retail masuk ke saham BBCA. Nah, kalau misal teman-teman menganut ya contrarian thinking, pasti teman-teman tidak akan ikut masuk di BBCA dengan porsi yang terlalu besar ya, karena di mana asing sedang net sell. Total net sales sejak 15 sampai 24 Januari itu totalnya 2,1 triliun guys ya. 2,1 triliun itu adalah angka yang cukup besar, sehingga kita melihat BBCA ini masih ada potensi untuk lanjut turun setidaknya sampai di 9.200, dan jika jebol di bawah 9.200 akan ke 9.000-an. Jadi kita menunggu sampai BBCA oversold ya, baru kita akan coba pantau untuk BBCA-nya. Dan ada beberapa investor asing ya yang menambah kepemilikan BBCA. Meskipun BBCA secara overall ya investor asingnya sedang net sell. Jadi ada JP Morgan yang menambah kepemilikan BBCA sebesar 17,9 juta saham dengan total saat ini 1,4 miliar saham BBCA. Ini adalah kepemilikan yang paling besar ya dari investor asing, yaitu dari JP Morgan. Lalu ada Allianz SE ya yang menambah 13 juta saham BBCA dengan total kepemilikan saat ini di 45 juta saham BBCA guys. Jadi BBCA ya meskipun asingnya cenderung jualan ya net sell, tapi ada beberapa investor asing lain yang terpantau melakukan akumulasi, yaitu adalah JP Morgan dan Allianz SE ya guys ya. So, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Kita masih menunggu ya rilis laporan keuangan dari beberapa saham big banks lain yang belum, yaitu ada saham Bank Mandiri dan juga BBRI. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.